Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak, nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, saya Freddy Ndolu, inilah Leader Channel TV dalam catatan redaksi. Sobat Leader, fenomena ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak yang semakin menegangkan. 3 peneliti, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond Sianipar, dan Dr. Tifausia atau RRT menyimpulkan berdasarkan kajian ilmiah bahwa ijazah Jokowi tidak otentik. Penyampaian mereka di ruang publik berujung pada laporan polisi oleh pihak Jokowi, dan kini RRT yang leader selalu menyapa sebagai Three Musketeers telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Ironisnya, hingga hari ini ijazah asli yang bisa mengakhiri semua polemik belum juga ditunjukkan. Jokowi berjanji akan memperlihatkannya di pengadilan terbuka. Entah kapan. Supaya, sekali lagi, supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya, meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Dari kacamata politik praktis, mungkin ini menguntungkan bagi citra dan simpati. Tapi dari perspektif kepemimpinan atau leader, berapapun pengkritik yang dipenjara tidak menambah nilai kenegarawanan Jokowi, justru mengikisnya. Fenomena ijazah Jokowi dan Gibran bukan sekedar perbincangan. Ia telah menjadi cover story hampir semua ruang digital. Ada yang mencemooh, ada yang menertawakan, bahkan ada yang memanfaatkannya. Isu ini bergulir sejak 2017, membelah publik, bermula dari gugatan seorang jurnalis senior, Bambang Tri, dalam buku Jokowi Undercover. Ia dan Gus Nur akhirnya divonis, tapi pertanyaan besarnya justru tetap menggantung. Ijazah Jokowi asli atau palsu? Mereka kan cuma meyakini, bukan ini buktinya ijazah Jokowi palsu. Lah orang gila di jalan juga bisa, aku yakin ijazahnya Jokowi palsu, cebong-cebong yang nggak ngerti urusannya juga yakin. Gitu. Itu bahasanya meyakini, bukan bahasa hukum. Nomor induk mahasiswa itu punyanya orang lain.
namanya Pak Hari Mulyono itu. Kakaknya ya? Ya berarti kakak ya, karena harus lebih tua gitu ya tuh. Foto wisudanya itu foto wisudanya Pak Hari Mulyono. Mengapa diklaim dia sebagai foto dia dan Iriana? Itu fotonya Pak Hari Mulyono dan Hidayati. Itu bukan Iriana itu? Bukan Hidayati, dalam buku saya ada. Lah untuk mendapatkan bukti itu saya harus menunggu Bu Hidayati nikah. Ya. Karena ada foto kenangannya dengan suami pertama, itu ada fotonya waktu muda, itu persis dengan foto yang di wisuda itu. Hari Mulyono itu. Ya, Hidayatinya. Hidayati. Padahal itu sudah kadung diklaim di Twitter Iriana, ini fotonya wisuda Jokowi dan yang mendampingi itu Iriana, kan begitu. Tetapi ini memang tidak kita gugatkan untuk menyederhanakan gugatan. Sementara itu, saudara, isu bergeser kepada putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang digugat 125 triliun rupiah tidak tanggung-tanggung karena diduga tak memiliki ijazah SMA. PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh waktu itu calon wakil presiden sehingga menjadi wakil presiden, itu terpenuhi unsurnya perbuatan melawan hukumnya, dan sejumlah 125 triliun itu saya minta dibayarkan kepada kas negara. Gibran waktu itu mendaftarkan sebagai calon wakil presiden, lalu diterima oleh KPU. Apakah perbuatan itu melawan hukum? Ya, menurut saya. Karena apa? Melanggar undang-undang pemilu. Ada pertemuan subjek hukum yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum. Satu-satunya dalam damai, legowo untuk mundur gitu loh. Dua tokoh ini bukan orang biasa. Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Gibran Wakil Presiden 2024-2029. Dan publik berhak mengetahui kebenarannya. Kalau memang benar-benar jujur, ini sudah terbukti kok 99,9% palsu ijazah itu. Jelas betul, saya tegas mengatakan. Kenapa? Skripsinya yang saya pegang dengan tangan saya sendiri, dengan tangan Dr. Resmond, dengan tangan Dr. Tifa, dan saya potret sendiri dengan kamera yang kamera biasa. Ini kamera saya itu baru dulu biasa digunakan untuk standar untuk identifikasi. Artinya pemotret dengan resolusi yang sangat tinggi, formatnya RAW, bukan formatnya JPEG biasa, bukan joint photographic extract tapi RAW. Kemudian dia ada GPS locatornya, jadi ketahuan kita motretnya di mana. Jadi itu nggak bisa bohong kamera itu. Di situ ketahuan jenis kertasnya yang berbeda. Ada kertas ketikan biasa yang itu skripsi asli milik siapa, dan ada beberapa lembar kertas baru yang dituliskan nama Joko Widodo. Kertas yang baru, beda itu kertasnya. Dan yang lucu, dalam satu skripsi yang sama, yang di sini masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Benar, karena di situ Pak Ahmad Sumitro itu pada bulan November tahun 85 masih doktor. Beliau itu pengukuhan pidato guru besar doktornya Maret 86. Lah kok di judulnya yang ada nama Joko Widodo itu ditulis profesor. Ini kan aneh, belum profesor dia. Beliau itu pada bulan November tahun 85. Dan itu pun diprotes sama putrinya. Jadi Prof. Ahmad Sumitro ini punya putri yang sekarang ada di Australia, namanya Aida Greenberry. Aida Greenberry bilang, itu nama ayahku salah. Bukan Sumitro tapi Sumitro. Tanda tangannya juga salah. Jadi artinya sudah jelas itu, dan itu bukti primer. Bahkan di situ tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing biasa, dan tidak ada lembar pengujian. Kesimpulannya makanya jelas banget nih Pak Hadi dan pemirsa Leaders TV. Skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada lembar pengujiannya. Dan ini sesuai dengan statement Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau harus meralat karena ada tekanan untuk meralat ya. Skripsi itu memang tidak pernah diujikan. Skripsi yang tidak pernah diuji berarti tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus tidak bisa timbul ijazah yang benar. Ijazah ini sudah selesai buat saya. Karena penelitian kami bertiga sudah menetapkan bahwa H1 ini terpenuhi. H0 itu kita menyatakan bahwa ijazah itu asli ya, H0. Nah, hipotesis satunya H1 kan ijazah itu palsu. Kita dengan penelitian kita bertiga ini H1 udah terpenuhi. Jadi udah selesai buat kita.
udah susah banget dibantah. Dokumen-dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim itu konsisten sembarangannya gitu, konsisten amburadulnya. Nah, saya berpikir, apakah Bareskrim ini sebetulnya sedang seeking for help? Ijazah yang dia pakai untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu tidak juga kunjung dia keluarkan. Nah, kemudian kami lakukan penelitian atas izin Tuhan. Kesimpulan kami, ijazah itu memang tidak ada. Dari tayangan awal ini, pola yang terlihat justru sangat konsisten. Pertanyaan sederhana dijawab dengan kerumitan. Kritik ilmiah dibalas dengan kriminalisasi. Dokumen yang diminta tidak kunjung ditampilkan. Tapi sorotan publik malah diarahkan pada para pengkritiknya. Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya bebas ya. Iya, bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak, nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu, gitu loh, tidak menyangkut ijazah segala macam. Nah, ketika saya keluar penjara itu sudah ada isu itu. Pemerintah tampak berhati-hati, bahkan cenderung membiarkan isu ini mengalir begitu saja. Namun apapun nanti campur tangan negara, satu prinsip yang tidak boleh dikorbankan. Kebenaran nalar kritis warga negara dalam negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sobat Leader, kompilasi ini tentu bukan akhir. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran justru membesar karena jawaban yang paling publik tunggu, keaslian dokumen, hingga hari ini tidak juga muncul. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata. Tunjukkan dokumen, selesai perkara. 22 Mei 2025 itu akhirnya ijazah asli Joko Widodo hadir gitu loh. Setelah semua selesai, ijazah ini sudah selesai. H1 sudah diterima. Artinya bahwa ijazah itu memang tidak otentik kan gitu. Nah, kemudian ada banyak sekali resiko-resiko yang harus dihadapi yang bersangkutan kan. Karena dia 20 tahun menjabat mulai dari wali kota 1,5 kali, gubernur 1,5 kali, sampai presiden 2 kali kan dia menggunakan, berarti dia menggunakan dokumen yang tidak otentik kan. Itu kan bahayanya buat dia bukan buat saya. Betul. Bahaya resiko pidana dan segala macam ada pada dia. Dan kemudian kroni-kroninya orang-orang yang selama ini juga menjabat bersama dengan dia itu kan juga punya bahaya yang sama. Jokowi itu sebenarnya tidak melakukan pemalsuan apa-apa ya kalau dari segi syarat ijazahnya itu SMA. Dan kalau kita lihat prestasi Pak Jokowi kan kita akui lah ya kan. Ada penyelundupan redaksi yang diulang-ulang dalam proses penyidikan yang ternyata diakui tidak berasal dari saksi-saksi. Nah, itu adalah bikinan dari penyidik. Kelakuan desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara, Nyonya Iriana yang bernama Anto. Ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iriana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres, kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Anehnya, ya, tidak ada panggilan, langsung datang. Tetapi ketika pengkritik dibungkam, pengungkap informasi dipidana, dan institusi negara tampak ragu, publik pun bertanya, apa yang sedang disembunyikan? Catatan redaksi Leader menegaskan 4 hal. Pertama,
Jokowi dan Gibran harus tampil sebagai negarawan. Kalaupun ingin mengelola opini publik, carilah cara yang lebih terhormat, yang dihargai kawan maupun lawan. Kedua, jangan biarkan aparat penegak hukum menjadikan isu ijazah sebagai alat membungkam kritik. Akademisi tugasnya mendekonstruksi kebenaran demi menemukan kebenaran baru. Ketiga, pengadilan harus jujur dan terbuka. Jika ijazah itu palsu, katakan lantang. Jika asli, tunjukkan tanpa keraguan. Keempat, siapapun yang bersalah harus dihukum secara adil dan beradab. Sejarah mengingatkan kita, bahkan Bung Karno, sang proklamator bangsa, menutup hidupnya dalam tahanan. Kekuasaan selalu diuji oleh kejujuran, bukan oleh panjangnya masa jabatan. Selama kebenaran belum dibuka, kami akan terus mencatat, terus menguji, dan terus menyuarakan apa yang publik berhak tahu. Saya Freddy Ndolu. Sampai jumpa dalam catatan redaksi berikutnya.